Perkenalkan, nama saya Ranah Zega, saya berasal dari Nias. Saya adalah seorang seminaris STT Koptik Ortodoks Saint Clement, Jakarta, Indonesia. Saya sudah semester 6 dan ini adalah salah satu tugas kami dari mata kuliah Sistematika Teologi. Berikut penjelasannya. Pada kitab-kitab di Perjanjian Lama, apakah orang sudah mengenal bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan Tritunggal? Di sini saya akan menjelaskannya kepada kita semua. Pada masa Perjanjian Lama, sebenarnya Allah Tritunggal sudah diwahyukan dan diberitakan oleh para nabi kepada orang-orang, meskipun belum sejelas zaman Perjanjian Baru. Bahkan, kalimat pertama dalam kitab Taurat yang dituliskan oleh Musa telah menggambarkan konsep ini, kata Allah, yang dipakai di Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, memakai kata Elohim, yang merupakan bentuk jamak dari El melalui pilihan kata yang digunakan oleh Musa. Kita dapat melihat adanya penekanan pada natur pluralitas Allah sejak awal Alkitab. Kemudian pada ayat kedua dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tidak tercatat Allah melainkan Roh Allah. Di ayat ini seolah-olah Musa ingin menunjukkan bahwa ada lebih dari satu pribadi Allah yang hadir. Kemudian di ayat berikutnya lagi dikatakan, berfirmanlah Allah. Tindakan ini tidak bisa karena ketika orang mau melakukan sesuatu, ia akan dicatat melakukan hal tersebut. Bukannya berbicara, namun di sini Musa justru mencatat Allah menciptakan melakukan pekerjaannya dengan berbicara seolah-olah firman yang keluar dari mulut Allah mempunyai kuasa untuk menciptakan. Tetapi jika bagian ini dibandingkan dengan Perjanjian Baru, terutama Yohanes pasal 1, kita tahu bahwa ada pribadi Allah yang disebut juga sebagai firman yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Kristus. Berarti selain Allah dan Roh Allah, dapat kita simpulkan bahwa ia adalah Roh Kudus. Ada pribadi ketiga yang disebut sebagai firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian tercatat di Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Banyak orang yang menolak ajaran Tritunggal karena menganggap bahwa kata kita mengacu pada Allah dan malaikat. Seolah-olah Tuhan sedang mengajak malaikat untuk menciptakan manusia. Kesalahan interpretasi ini adalah menganggap malaikat yang naturnya adalah ciptaan bisa menciptakan, padahal di seluruh bagian kitab suci tidak ada pernyataan bahwa ciptaan mempunyai hal untuk menciptakan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kembali bagian awal, pasti ini menjelaskan yang lebih logis adalah kata kita di ayat 26 menunjukkan kepada ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal. Bagian lain yang menunjukkan pengenalan Allah Tritunggal dalam Perjanjian Lama adalah Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengan hal orang Israel, Tuhan itu adalah kita, Tuhan itu Esa. Jika kita membaca ayat ini dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa melihat adanya konsep Tritunggal. Namun dalam bahasa Ibrani, kata Allah di ayat tersebut seringkali lagi menggunakan Elohim, yang adalah bentuk jamak. Selain itu, setelah mengatakan bahwa Tuhan adalah nama dari Tuhan sendiri, yaitu Yahweh, itu adalah Allah kita orang Israel. Dituliskan bahasa Tuhan itu Esa atau tunggal. Kata Esa dalam ayat ini menggunakan kata Ibrani Echad yang berarti satu. Dalam artinya dipersatukan. Contohnya ayat lain yang menggunakan kata ini adalah Kejadian pasal 2 ayat 24. Sehingga keduanya, laki-laki dan istrinya menjadi satu. Echad atau daging, penggunaan kata Elohim dari Echad dalam ayat ini mengindikasikan
pemahaman bangsa Israel dan konsep Tuhan yang mempunyai 3 pribadi namun satu. Selain ketiga contoh di atas yang mengeksposisi perikop menggunakan bahasa aslinya, ada banyak kisah dan perjanjian lama yang menceritakan perjumpaan seorang tokoh dengan pribadi lain dalam Allah. Seperti di Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32 yang mengatakan pergulatan Yakub dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah Allah sendiri. Namun, dalam artikel kali ini saya akan menggunakan contoh lainnya, yaitu percakapan Hagar dengan malaikat Tuhan dalam Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai 14. Di ayat 10, malaikat dari kata Ibrani malak yang berarti utusan. Tuhan berkata, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu." Perhatikan bahwa malaikat itu menggunakan kata "aku" ketika berbicara dengan Hagar, bukan Tuhan pilihan katanya. Ini seolah-olah menyatakan bahwa memiliki otoritas dan menurunkan Hagar seolah-olah ini adalah Tuhan. Mereka selalu melihat seorang malaikat atau seorang laki-laki. Jikalau kita memperhatikan keseluruhan Alkitab, kita tahu bahwa Allah Bapa tidak pernah disebut sebagai utusan. Demikianlah paparan saya tentang Tritunggal dalam Perjanjian Lama tentang nabi-nabi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.